Oke, buat subbab berikutnya yang bakal kita bahas di sini adalah namanya teknik integrasi. Nah, ini teknik integrasi. Apa sih sebenarnya teknik integrasi? Jadi gini, ada integral yang terkadang kalau misalnya nih, kalau kita punya integral x kuadrat tambah x dx, kita dapat dengan gampang nih bikin ya tinggal kayak biasa aja kan. 3x tambah x kuadrat per 2 tambah c. Nih, kalau nggak ada batasnya kan kayak gini. Ini kan gampang ya. Cuman ada beberapa bentuk integral yang mustahil kalau kita mau kerjain kayak gini. Contohnya gini. Kita punya integral x minus 3 kita pangkat 6 misalnya dx. Kan kita sebenarnya bisa aja ya kita pangkatin 6 ini, cuman kan bakal lama banget. Nah, jadi teknik integrasi adalah gimana caranya kita mengubah bentuk integral yang terlihat sulit ini untuk menjadi bentuk yang lebih sederhana. Dan di teknik integrasi ini ada banyak teknik dalam melakukan integrasi. Yang pertama, yang paling sering digunakan adalah metode substitusi. Substitusi. Terus ada juga namanya metode integral parsial. Lalu ada namanya metode pecahan parsial. Dan yang terakhir ada namanya metode substitusi trigonometri. Nah, keempat metode ini yang bakal kita pelajarin di kalkulus 1 ini. Dan harusnya masuk UAS sih. Oke. Sebenarnya ada beberapa lagi cara dalam mengintegralkan. Cuman yang bakal kita pelajari di kalkulus 1 cuma sebatas sampai 4 ini. Oke. Nanti bakal ada latihan soal gimana caranya nih. Kita pakai metode substitusi, metode integral parsial, pecahan parsial, dan metode substitusi trigonometri. Oke. Oke, sekarang kita coba bedah nih. Yang pertama, itu adalah metode substitusi. Substitusi ini gampangnya kita memisalkan yang ini, tujuannya adalah menghilangkan yang ini. Oke, daripada dijelaskan kayak gitu, mendingan kita langsung coba ya. Ya gini nih. X kuadrat 10 minus X pangkat 3 dx. Nah, kita misalin dulu yang di dalam. 10 minus X pangkat 3 sama dengan U. Kenapa kita misalkan yang di dalam jadi U? Karena ketika kita menurunkan ini, ketika kita jadikan du per dx, kita bakal dapat nilai minus 3x kuadrat. Dan du itu dx itu sama dengan du per minus 3x kuadrat. Nah, jadi ketika kita masukin ke sini, ini kan U nih, yang ini tadi. Dan dx-nya kan, nah dx-nya ini nih harus kita ubah juga. Menjadi apa? Menjadi du. Dan du-nya kita tahu adalah, dx-nya kita tahu adalah du per minus 3x kuadrat. Dan akhirnya x kuadrat ini bisa kita hilangin. Begitu teman-teman caranya. Ini integral dari U du. Nah, ini kita tinggal kerjain sendiri aja lah ya. Jadi pasti bisa kan kalau yang ini. Ya, jadi integral ini U pangkat setengah du. Udah deh, kita tinggal kerjain kayak biasa saja. Jadi 1/3 dikali ini berarti tambah 1, berarti kan jadi 3/2. Maka jadi kayak gini kan. Ini pangkat 3/2, jangan lupa plus C-nya. Di minus 2/9
Nah, U-nya ini jangan lupa kita balikin. Tadi U-nya kita misalkan ini, berarti U-nya harus kita balikin jadi 10 minus X pangkat 3 pangkat 3 per 2 ditambah C. Ini jawabannya. Oke. Nah, berikutnya. Kita coba satu soal lagi ya. Nah, ini bentuk ini bakal susah kan kalau kita misalnya X minus 2-nya kita kaliin 5 kali gitu. Itu kan bakal susah banget. Oleh karena itu kita gunakan lagi ide substitusi tadi. Berarti apa yang kita misalin? Yang kita misalin adalah yang ini. X minus 2 sama dengan U. Akhirnya kita dapat DU per DX sama dengan 1. Kita dapatkan DU sama dengan DX. Ya sudah, kita tinggal masukin U pangkat 5, DX-nya jangan lupa diubah jadi DU. Karena kita punya hubungannya di sini DU sama dengan DX. Berarti DX kita ubah jadi DU. Sama dengan, udah deh ini kan tinggal kayak biasa saja kan. Jangan lupa plus C. Dan jangan lupa kita masukin balik. 1/6, ini berarti X minus 2 tambah C. Ini pangkat 6 ya, jangan lupa. Kayak gini caranya. Sekarang gimana nih kalau misalnya, ini kan nggak ada batasnya nih, integral tidak tentu ya. Coba kita misalnya kasih batas nih. Misalnya batasnya 0 sampai 1 dari X minus 2 pangkat 5 dx. Nah, ini kan tadi kita udah ubah jadi kayak gini nih. Integral 0 sampai 1 U pangkat 5 du. Dan akhirnya kita dapat kan 1/6 U pangkat 6. Nah, ini itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ingat tadi kita mensubstitusi X minus 2 dengan U. Artinya yang ini adalah batas X. Yang ini yang ada di soal adalah batasnya si dx. Kalau kita udah ubah ke du, artinya kita perlu ubah batasnya menjadi du juga. Begitu. Gimana cara ubah batasnya jadi du? Ini nih kita masukin ke tadi nih. Ini kan tadi kita punya nih u sama dengan X minus 2. Nah, ini kan X. Coba kita masukin X-nya 0. Kita masuk X sama dengan 0. Berapa nilai U-nya? U-nya sama dengan minus 2. Ketika X-nya 1, U-nya adalah minus 1. Sehingga, yang benar adalah ketika X-nya 0, kita masukin batasnya minus 2. Dan ketika X-nya 1, kita masukin minus 1. U pangkat 5 DU. Berarti yang benar adalah kayak begini. U pangkat 6 dari minus 2 sampai 1. Kira kita dapat gimana tuh? 1/6 dikurang dalam kurung apa nih? 2 pangkat 6 per 6. Gini kan berarti kurang lebih 1 minus 2 pangkat 6 per 6. Nah, sebenarnya kita juga bisa nggak ubah batasnya, tapi yang kita ubah kayak gini. Tadi kan 0 sampai 1, ya kan? X pangkat 2 pangkat 5, X minus 2 pangkat 5 dx. Kita kan bisa langsung dapat tadi nih, kayak kita udah dapat di atas nih 1/6 U pangkat 6 batasnya 0 sampai 1. Kita bisa pakai gini dengan catatan gini. U-nya kita substitusi dulu ke yang pertama tadi. Jadi X minus 2 lagi. 1, 6, X minus 2 pangkat 6, 0 sampai 1. Ini yang boleh. Jadi 1 ini kita nggak boleh masukin ke U, tapi harus kita ubah ke X lagi. Jadinya berapa nih? Berarti kan 1 minus 2, minus 1 pangkat 6 berarti 1/6 ya. 0 kalau kita masukin jadinya minus 2. Minus 2 pangkat 6 berarti ini minus 2 pangkat 6 per 6 juga. Sama saja hasilnya. Begitu teman-teman cara mengerjakan dengan metode substitusi. Jadi kuncinya adalah kita secerdik-cerdiknya memisalkan suatu fungsi sehingga kita bisa mengeliminasi fungsi yang di depannya. Begitu.
Oke, berikutnya kita lanjut ke materi yang berikutnya. Sorry, metode yang berikutnya yaitu metode integral parsial. Di kapan sih kita pakai yang namanya metode integral parsial ini? Kita pakai ketika kita udah nggak tahu nih gimana cara misalinnya. Misalnya di fungsi ini, misalnya nih kalau ada fungsi integral dari x pangkat 2. Kayak gini nih misalnya. Nah, ini kan kita bingung nih kalau kita mau pakai substitusi, ya kan? Kalau bentuknya kayak gini kan, misalnya kita substitusi yang di dalam, misalnya jadi apa? U sama dengan x pangkat 2, du per dx sama dengan 1, du sama dengan dx. Itu akhirnya bentuknya gini, x, u, du. Nah, ini nggak hilang kan? Nah, artinya kita nggak bisa nih di sini pakai metode substitusi. Dan ketika kita nggak bisa pakai metode substitusi, metode yang kita pakai berikutnya itu integral, metode namanya integral parsial. Oke, jadi sebenarnya apa sih metode integral parsial itu? Jadi singkatnya gini, ketika kita punya integral yang bentuknya U kali dv, solusi integral cara cepatnya adalah hasil integralnya adalah U kali V dikurang integral dari V kali du. Oke. Nah, misalnya kita ada satu nih contoh. Integral x cos x dx itu gimana caranya? Ya sudah, ini kita lihat bentuk yang ini. Ingat baik-baik bentuk ini. Yang U itu yang ini, misalnya U, dan yang ini yang dv. Ini kita U, ini dv. Nah, kalau dv sama dengan cos x dx, gimana cara kita mencari v-nya? Ya, kita integralkan kedua ruasnya supaya dapat v, ya kan? Apa integral dari cos x? Integral dari cos x dx adalah sinus x, ya kan? Jadinya u-nya apa? U-nya kan yang ini tadi. Berarti x dikali apa nih? Di sinus x, ya kan? Jadinya gini. Sin x dikurang, nah apa nih integral dari v? Integral dari v adalah sin x kan? Sin x. Terus du itu apa? Kita kan punya u-nya ini. U sama dengan x. Ini kita pisahin dikit biar nggak bingung. Berarti kalau du itu sama dengan, du per dx itu berarti sama dengan 1 kan? Berarti du sama dengan dx. Nah, dx. Begini teman-teman. Akhirnya kita bisa dapat x sinus x dikurang apa nih? Integral sin x apa? Berarti minus cos x berarti ya. Minus cos x plus c. Jangan lupa plus c-nya. Ya kita dapatkan dengan x sinus x ditambah cos x ditambah c. Begitu teman-teman cara kita ngerjain dengan metode integral parsial. Sebenarnya ada cara lain untuk kita bisa mengevaluasi integral parsial ini. Gini, kita kan tadi punya integral x cos x dx. Nah, kita bisa bikin ini jadi dalam tabel. Gimana? Jadi yang ini kita ubah ke tabel kayak begini. Ini x, ini cos x gitu. Nah, yang ini kita turunkan terus-menerus sampai hasilnya sampai si x ini habis. Jadi turunan pertamanya adalah 1, turunan keduanya adalah 0 kan? Dan yang ini kita integralkan. Jadi yang ini diintegral, ini kita
Kita hapus nih. Kita coba pakai warna lain ya. Ini kita turunkan. Yang ini kita integralkan. Nah, berarti kalau X kan kita turunin jadi 1, turunan berikutnya 0. Kalau cos kita integralin, jadinya apa? Sinus kan? Dan yang ini, kalau sinus kita integralin lagi, jadinya min cos. Jadi yang kita turunin tuh adalah, jadi jangan kebalik, jangan sampai kita nurunin yang cos sama, tapi malah integralin yang X. Nanti nggak ketemu 0. Nah, jadi supaya ketemu 0, yang kita turunin yang bisa jadi 0 ketika diturunin berkali-kali. Dan itu adalah X. Step berikutnya apa? Kita kasih plus min plus di sini. Dan kita kalikan silang kayak gini. Nah, sebenarnya ini ada lagi. Cuman kan 0 kan. Jadi ya sama aja bohong. Jadi hasilnya nih bakal apa nih? X sin X. Ini apa? Minus. Ketemu minus. Jadinya apa? Plus cos X tambah C. Begitu teman-teman cara lihatnya. Oke. Nah, jadi kalau ngerjain integral parsial itu caranya kayak gini. Ya bisa dimengerti ya teman-teman. Sekian, makasih.